Secara keseluruhan, Sunset Riders dapat disebut sebagai salah satu game run and gun terbaik pada era arcade dan konsol 16-bit, berkat ide cemerlang Hideyuki Sugimoto dan tim di Konami. Dengan kombinasi karakterisasi yang kreatif dan humor, aksi yang teratur, dan variasi gameplay, game ini mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para pemain. Sunset Rider adalah game arcade retro yang terkenal pada era 90-an. Game ini dikembangkan oleh Konami dan dirilis pada tahun 1991. Konami merupakan studio game terkenal yang telah memproduksi banyak game arcade dan konsol populer seperti Contra, Castlevania, Metal Gear Solid, dan banyak game-game legendaris lainnya. Sunset Rider dirilis pada mesin arcade dan kemudian diporting ke berbagai platform seperti Sega Genesis, Super Nintendo Entertainment System, dan Next Generation konsol setelahnya. Game ini memiliki latar belakang di Amerika Serikat pada tahun 1880-an, dengan menghadirkan nuansa Wild Wild West, era di mana koboi, penegak hukum dan penjahat, menghiasi kehidupan masyarakat di masa itu. Pada masa ini, beberapa orang hidup dari menjadi seorang pemburu hadiah, yang mengejar berbagai penjahat untuk mendapatkan imbalan. Sunset Riders memiliki 4 karakter yang dapat dimainkan, Steve, Billy, Bob, dan Cormano. Steve dan Billy memiliki revolver sementara Bob memiliki senapan dan Cormano menggunakan shotgun. Senapan dan shotgun memiliki kecepatan tembakan yang lambat, tetapi menembakkan beberapa peluru sekaligus dalam pola yang menyebar. Revolver hanya menembakkan satu peluru pada satu waktu, tetapi peluru ditembakkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada era akhir 80-an dan di awal 90-an, industri game arcade memang sedang mengalami puncak popularitas. Pada saat itu, Konami sudah dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam industri game arcade. Namun, karena persaingan yang sangat ketat di ranah arcade, khususnya dari perusahaan kompetitor yang juga mendulang kesuksesan beruntun pada masa itu, Capcom, Konami merasa perlu untuk mencoba genre game yang berbeda untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit di industri ini. Pada masa awal pembuatan Sunset Riders, Konami terbagi menjadi 3 divisi, divisi arcade, divisi konsol, dan divisi game personal komputer atau PC. Divisi arcade Konami didirikan pada tahun 1978 dan menghasilkan beberapa game arcade populer seperti Frogger dan Super Cobra. Divisi konsol Konami didirikan pada tahun 1982 dan fokus pada pengembangan game untuk konsol seperti Nintendo Entertainment System, NES, dan Sega Genesis. Divisi ini menghasilkan game konsol populer seperti Castlevania, Contra, dan Metal Gear. Divisi game personal komputer atau PC Konami didirikan pada tahun 1984 dan menghasilkan game untuk komputer pribadi seperti MSX dan PC-88. Hideyuki Sugimoto adalah seorang legenda di industri game arcade Jepang yang dikenal sebagai direktur di divisi arcade Konami pada akhir tahun 1980-an hingga 1990-an. Sugimoto bertanggung jawab atas pengembangan game arcade di Konami, dan memiliki peran penting dalam menghasilkan beberapa game arcade terbaik pada masanya, seperti Gradius dan Contra. Konami menjadi salah satu produsen game arcade terbaik pada waktu itu, dan Sugimoto menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan tersebut. Dalam pembuatan Sunset Riders, Sugimoto berperan sebagai direktur dan menjadi otak di balik konsep game ini. Dengan keberaniannya dalam mengambil risiko dan visinya yang tajam, Sugimoto memperkenalkan Sunset Riders sebagai sebuah game arcade baru dengan tema spaghetti western yang unik dan menarik. Tema spaghetti western, yang juga dikenal sebagai Italian western, menjadi sumber inspirasi besar bagi pengembangan Sunset Riders. Tema ini berasal dari film-film barat yang diproduksi oleh sutradara Italia pada tahun 1960-an dan 1970-an. Tema tersebut menampilkan karakteristik yang unik dan berbeda dari film-film barat tradisional Amerika. Film-film bertema spaghetti western seperti The Good, The Bad, and The Ugly, A Fistful of Dollars, dan For a Few Dollars More yang dibintangi Clint Eastwood, menjadi salah satu sumber inspirasi utama bagi tim pengembang Konami dalam menciptakan Sunset Riders. Dalam game ini, karakter-karakter yang kuat, dengan senjata-senjata mereka yang ikonik, berpetualang di lingkungan yang berbeda-beda di wilayah barat. Konami berhasil menggabungkan elemen-elemen ini dengan gameplay yang cepat dan menarik untuk menghasilkan sebuah game arcade yang legendaris.
Pengaruh tema spaghetti western terlihat jelas dalam game Sunset Riders, mulai dari karakter-karakter yang penuh gaya, lingkungan yang penuh tantangan, hingga senjata-senjata yang ikonik. Tidak dapat disangkal bahwa tema spaghetti western telah memberikan dampak yang besar pada penciptaan Sunset Riders dan membuat game ini menjadi salah satu game arcade terbaik di zamannya. Arcade board Sunset Riders juga menggunakan sistem JAMA atau Japan Amusement Machine and Marketing Association. JAMA dijalankan oleh perwakilan dari berbagai produsen game video arcade, termasuk Namco, Sega, Taito, Tecmo, Capcom, dan Konami. Nintendo juga menjadi anggota organisasi tersebut hingga keluar pada tanggal 28 Februari 1989 karena berfokus pada pengembangan game-game konsol. Sebelum adopsi standar JAMA, setiap mesin arcade dibuat khusus dan tidak dapat dipertukarkan dengan mesin arcade lain. Namun, dengan adopsi standar JAMA, mesin arcade dapat dibuat dengan konektor standar dan dapat dipertukarkan dengan mesin arcade lain yang mendukung standar yang sama. JAMA board memiliki konektor 56 pin yang disebut JAMA harness, yang menghubungkan board game, kontrol, dan monitor ke mesin arcade. Dengan menggunakan JAMA board, pengembang game arcade dapat membuat board game yang mendukung berbagai jenis mesin arcade tanpa perlu merancang board game yang unik untuk setiap mesin arcade. Hal ini membuat pengembangan game arcade lebih efisien dan ekonomis, karena pengembang game hanya perlu membuat satu board game yang dapat digunakan di berbagai mesin arcade yang mendukung standar JAMA. Penggunaan standar JAMA juga memungkinkan operator arcade untuk dengan mudah mengganti board game yang rusak dengan board game yang baru tanpa perlu mengganti seluruh mesin arcade. JAMA harness adalah kabel penghubung standar yang digunakan untuk menghubungkan board game arcade ke mesin arcade atau kabinet arcade. Pada beberapa kasus, harness JAMA dapat disertai dengan kick harness, yang memungkinkan pemain untuk menggunakan tombol tambahan untuk mengontrol permainan. Kick harness dinamai demikian karena kontrol tambahan ini sering digunakan untuk menendang atau melompat dalam game arcade, sehingga memungkinkan pemain untuk memiliki pengalaman bermain game arcade yang lebih mendalam dan interaktif. Selain grafik 2D yang memukau, Sunset Riders juga dikenal sebagai game dengan musik tema yang memorable. Di mana proses penciptaan lagu tema Sunset Riders melibatkan komposer Motoaki Furukawa dari Konami. Motoaki Furukawa adalah seorang musisi jazz rock fusion yang terpengaruh oleh Larry Tenour dan sangat terobsesi dengan gitar listrik. Setelah bergabung dengan berbagai band selama masa sekolah dan perguruan tinggi, ia bergabung dengan Sound Design Room Konami pada tahun 1986. Awalnya, ia membuat skor untuk beberapa permainan MSX dan arcade seperti Gradius 2, Ajax, Super Contra, dan Hinotori. Setelah dipindahkan ke sektor produksi CD Konami pada tahun 1989, Furukawa membuat album solo Sound Lokomotif dengan gaya khasnya, dan mendirikan Kukeiha Club, band internal Konami yang memproduksi 2 album dan kemudian menjadi band pengiring. Selanjutnya, Furukawa dipercaya oleh Hideaki Sugimoto untuk menangani musik tema dalam game Sunset Riders. Di tangannya, musik dalam Sunset Riders menyatu dengan apik dengan nuansa Wild Wild West ala spaghetti western dalam visi Sugimoto. Furukawa sukses memberikan nuansa western yang kental dalam track-track yang berbeda dalam setiap level dalam game Sunset Riders. Dalam satu sisi, Furukawa memberikan nuansa musik country yang kental, lalu berpindah ke musik dengan nuansa mariachi Meksiko yang rampak, dan menyisipkan nuansa ritmik natif Amerika yang penuh magis di level lainnya. Tak dapat dipungkiri, bahwa salah satu kesuksesan game Sunset Riders adalah berkat andil dan tangan dingin dari Motoaki Furukawa, dalam menciptakan musik tema yang memorabel sepanjang permainan. Karena kesuksesannya di media arcade, tak lama bagi Sunset Riders untuk diporting ke konsol rumahan. Namun, karena keterbatasan teknologi dari konsol rumahan pada saat itu, dilakukan beberapa penyesuaian khususnya di grafik dan gameplay. Dari 4 karakter utama di versi arcade, hanya Billy dan Cormano yang ditampilkan. Karena cartridge Sega yang hanya memiliki 4 megabit memori, maka video intro dihapuskan sepenuhnya. Dari sisi grafik, warna yang ditampilkan juga lebih gelap. Namun penggambaran karakter hampir sama dengan versi arcade-nya. Hanya 4 dari 8 bos dari versi arcade yang ditampilkan, Simon Gridwell, Paco Loco, Chief Sculpem, dan Sir Richard Rose. Dialog bos juga disajikan dalam balon teks dan bukan suara. Icon power-up juga diganti. Namun dari sisi gameplay, banyak hal-hal menarik yang ditambahkan. Berbeda dengan versi lainnya, pemain dapat meledakkan stick dinamit dengan menembaknya. Untuk mengakses tahap bonus, pemain harus mengumpulkan item berbentuk bintang.
Tahap bonus juga berbeda dari versi arcade, pemain mengejar gerobak bergerak di atas kuda, sementara wanita di dalam gerobak melemparkan koin bonus dan nyawa ekstra di jalur pemain. Selain mode game standar, versi Mega Drive dan Genesis memiliki mode pertarungan dua pemain. Pemain harus menembak satu sama lain sampai salah satu pemain kehabisan nyawa. Perang konsol antara Nintendo dan Sega, membuat beberapa game dengan judul yang sama dirilis secara bersamaan di kedua konsol ini. Berbeda dengan versi Seganya, Sunset Riders untuk konsol SNES lebih mencitrakan versi arcade. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan pemain memainkan 4 karakter dari versi arcade-nya, berbeda dengan versi Sega yang hanya mampu memainkan Billy dan Cormano. 8 stage atau level yang ada di arcade-nya, muncul tanpa terkecuali di versi Super Nintendo, termasuk para bos-bos yang ikonik di versi arcade-nya. Warna yang ditampilkan juga hampir menyerupai versi arcade-nya, dikarenakan kemampuan konsol Super Nintendo yang dapat menampilkan 256 palet warna secara bersamaan. Satu-satunya perbedaan hanya karena terdapatnya beberapa bagian yang disensor, karena menyesuaikan dengan image konsol Super Nintendo yang family-friendly di Amerika bagian utara. Seperti penghapusan figur wanita yang mencium karakter utama bila masuk dalam bar, penggantian karakter wanita pembawa bom, termasuk penggambaran musuh-musuh Indian yang diganti menjadi bandit reguler di stage 6 permainan. Penyesuaian dilakukan juga di pengucapan dialog oleh bos, agar terdengar lebih ramah dan tidak terlalu sensitif. Secara keseluruhan, Sunset Riders dapat disebut sebagai salah satu game run and gun terbaik pada era arcade dan konsol 16-bit, berkat ide cemerlang Hideyuki Sugimoto dan tim di Konami. Dengan kombinasi karakterisasi yang kreatif dan humor, aksi yang teratur, dan variasi gameplay, game ini mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para pemain. Walaupun dengan durasi permainan yang terbilang singkat, Sunset Riders mampu memberikan nuansa permainan yang berbeda di masanya. Sangat jarang sekali terlihat mesin arcade Sunset Riders sepi dari para pemain. Alunan musik yang dikomposisi dengan baik sekali oleh Motoaki Furukawa, melengkapi keseruan yang didapat saat memainkan game ini. Nama besar Sunset Riders masih bertahan hingga saat ini, seiring dengan tren retro gaming yang mewabah di kalangan para gamer senior, yang berpengaruh juga ke generasi-generasi gamer muda setelahnya. Kemunculan kembali game-game arcade dengan nama besar dengan versi remake-nya seperti TMNT, Street of Rage dan juga Double Dragon, yang direncanakan akan keluar tahun ini, membuat kita berharap, suatu saat, akan muncul juga versi remake dari Sunset Riders. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Seperti biasa, jangan lupa untuk memberikan dukungan teman-teman, dengan cara yang sederhana namun berarti bagi channel ini. Subscribe, memberikan like, dan mengaktifkan pemberitahuan. Ini akan membantu kami, terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.